Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Unisia yang saya hormati dan banggakan, sahabat Unisia yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu tak lupa dan harus untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, dan rahmat serta inayahnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan, kebaikan yang kita miliki sampai detik ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Sahabat Unisia yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi. Kita akan memperbincangkan sebuah materi yang bertemakan konsekuensi meninggalkan sholat. Sahabat Unisia yang saya hormati dan banggakan, kita tahu bahwa sholat itu sangat urgent karena meninggalkan sholat itu bukan dosa kecil, adalah kehancuran awal bagi iman kita, karena yang akan dihisab pertama kali, amal yang akan dihisab pertama kali di akhirat kelak itu adalah sholat kita. Namun banyak di antara kita yang meremehkannya dengan menundanya, bahkan meninggalkannya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang urgensi sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Itu yang paling kita paham sejak kita PAUD, sejak kita pendidikan anak usia dini, sejak kita taman kanak-kanak, sejak kita sekolah dasar, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, atau Anda ketika pertama kali mondok di pondok pesantren, itu disampaikan oleh guru, ustadz atau kiai kita, sholat itu tiang agama. As-sholat wa imaduddin, seperti itu. Sholat adalah tiang agama. Pokok segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, tanda pertama orang-orang yang benar-benar beriman disebutkan dalam Al-Quran adalah yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Seperti itu. Bayangkan oleh karena itu jika tiangnya saja roboh, bagaimana bangunan keimanan akan berdiri. Ini keberartian dan urgensi serta signifikansi sholat bagi kehidupan kita, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, adalah sebagai tiangnya agama. Oleh karena itu kita perlu selalu mengingat untuk tidak menunda atau tidak meninggalkan pekerjaan sholat kita atau ibadah sholat kita. Nah, ada bahaya yang perlu kita ketahui ketika kita meninggalkan sholat. Di dunia, ketika kita terbiasa meninggalkan sholat, itu adalah hati menjadi keras. Kemudian kita dihinggapi rasa mudah putus asa. Nah, naudzubillah min dzalik, sahabat Unisia sekalian, jangan sampai kita memiliki hati yang cenderung keras dan kemudian kita mudah putus asa. Kita menjadi orang yang kemudian tidak punya semangat dalam hidup, atau kemudian mudah untuk patah arang dalam mencapai tujuan, cita-cita atau harapan yang sudah kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua, ketika kita meninggalkan sholat, itu akan mengakibatkan hilangnya ketenangan dan keberkahan hidup. Kita cenderung akan tidak tenang dalam keseharian kita. Kita akan merasa bahwa hidup ini kok hampa, atau kemudian kita tidak berkah dalam rezeki kita, dalam apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita miliki. Naudzubillah min dzalik, itu kita alami. Oleh karena itu usahakan kita kuat dan juga menjadi istiqomah untuk tidak meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, ini yang juga berbahaya bagi kita, adalah terputusnya hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek vertikal dalam ibadah kemudian menjadi terputus, menjadi hilang. Penghambaan kita kepada
Sang Khalik kita sebagai pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadi terputus. Nah, ini yang betul-betul berbahaya bagi kita dalam kehidupan kita di dunia. Kemudian di alam kubur, sahabat manusia sekalian yang saya hormati dan banggakan, kuburnya mereka yang meninggalkan sholat itu disempitkan dan dipenuhi dengan tekanan, dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengalami itu. Oleh karena itu harus kita hindari untuk meninggalkan sholat sebagai tiang agama kita. Kemudian yang kedua, kita tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Sebagaimana sholat itu kita pahami sebagai perbuatan ya atau ibadah yang dilakukan diawali dengan niat ya, dengan takbiratul ihram, kemudian di dalamnya ada berdiri ya, ada membaca suratul Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada tasyahud awal, tasyahud akhir dan sebagainya serta salam. Di dalam sholat itu kan penuh dengan doa, penuh dengan penghambaan kita kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita akan terbiasa untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat yang baik, yang itu nanti akan menjadi bekal kita di alam kubur. Ketika kita ditanya oleh malaikat, kita sudah terbiasa untuk mengucapkan dan melafadzkan segala kalimat thayyibah itu dengan baik dalam sholat kita. Jadi jangan sampai sekali lagi kita mengalami kesulitan di alam kubur kita mengalami siksaan dan kita tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari malaikat. Oleh karena itu, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat, pekerjaan sholat kita. Nah, di akhirat ya, apa bahayanya bagi kita? Allah berfirman yang artinya, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Rasulullah pun bersabda dengan tegas, sahabat manusia sekalian, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, oleh karena itu saya coba untuk mengutip ya pandangan dari ulama. Misalnya siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja itu akan berada dalam kekufuran yang besar ya. Kemudian itu menurut mazhab Hambali. Kemudian mayoritas ulama yang menyebutkan meninggalkan sholat tanpa alasan yang syar'i adalah dosa besar dan pelakunya wajib untuk bertaubat. Ini bukan sekadar lupa, ini bentuk pengingkaran ya, bentuk pengkhianatan kepada Allah ya, kepada Sang Khalik, kepada pencipta kita, yang kita kemudian meninggalkan bentuk penghambaan kita yang paling hakiki, yang paling mendasar, yaitu adalah melakukan ibadah sholat ya, 5 waktu terutama, dan juga ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lain untuk kita menambah pahala dan juga kebaikan bagi diri kita. Oleh karena itu, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita melakukan perbuatan meninggalkan sholat. Oleh karena itu kita perlu ingat ya, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu menghindarkan kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang baik, sholat yang kemudian diusahakan bisa tepat waktu. Kalau tidak ya kita berusaha untuk bisa melakukan itu. Sholat juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih khusyuk. Kita berusaha untuk melakukan itu. Itu akan membuat kita kemudian dalam keseharian itu tercegah ya, dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan yang keji dan mungkar. Harapannya sholat kita itu tidak hanya berdiri ya, jungkir balik, kemudian capek sholat itu, kemudian hanya pegal dan sebagainya, tapi sholat itu harus mewujud, harus nampak, harus terimplementasi dalam tindak tanduk, dalam perilaku kita, dalam keseharian. Sebagaimana sholat itu juga harus punya akhlak. Sholat dengan baju yang baik, yang bersih, dengan baju pakaian yang tidak kotor ya, yang wangi, yang harum, karena kita akan menghadap kepada Sang Khalik kita. Nah, semoga dengan sholat yang baik, dengan kita tidak meninggalkan sholat, tapi kita melakukannya secara konsisten dan istiqomah sesuai ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kita kemudian dalam kehidupan kita bisa
betul-betul terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Betul-betul kita bisa menjadi hamba manusia, makhluk Allah yang selalu berbuat baik dalam keseharian, dan kemudian kita bisa berkata bahwa kita adalah makhluk Allah yang betul-betul berupaya untuk istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dimulai dengan melakukan ibadah sholat dan tidak meninggalkannya. Begitu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan hal-hal baik bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.